Yao Yao, ini semua bunga yang ayah tanam untukmu. Nanti kalau kamu pulang, halaman ini akan penuh dengan bunga. Direktur Jiang. Selamat pagi, Direktur Jiang. Sudah berapa kali ku bilang, pekerja itu yang teliti. Katakan, ada apa? Direktur Jiang, kami sudah menemukan keberadaan Nona. Dia ada di SD Eksperimen Jiangcheng. Saya sudah menghubungi kepala sekolah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada semua siswa. Hasil pemeriksaannya baru akan keluar 3 hari lagi. 3 hari terlalu lama. Aku sendiri yang akan menemui kepala sekolah. Baik. Xiaomi, ibu guru sudah membayarkan uang sekolahmu beberapa semester. Ibu guru benar-benar tidak sanggup lagi. Bukankah kamu bilang biasanya ayahmu yang mengurusimu? Nilaimu akhir-akhir ini turun drastis sekali. Ibu guru harap rapat orang tua kali ini kamu bisa ajak ayahmu untuk bicara. Ibu guru, ayahku sibuk sekali. Dia nggak ada waktu. Kamu itu bibit unggul dalam belajar. Guru tidak ingin kamu menurun prestasinya. Kali ini saya harus bertemu ayahmu. Aku sangat ingin punya ayah. Kalau aku punya ayah, dia pasti tinggi, tampan, dan keren. Nak, kamu baik-baik saja. Om ini ganteng banget ya. Andai saja dia ayahku. Dapat. Anak ini, mata dan alisnya mirip sekali denganku waktu kecil. Jangan-jangan dia... Om, bisakah Om jadi ayahku? Jadi ayahmu? Maksudmu apa? Rapat orang tua akan segera dimulai. Kalau guru dan teman-teman tahu aku nggak punya ayah, mereka pasti akan menertawakanku. Aku punya 50.000 rupiah. Bisakah aku menyewa Om jadi ayahku selama 3 hari? Aku ada urusan penting. Gak ada waktu menemanimu main rumah-rumahan di sini. Tapi Om, tolong bantu aku ya. Cuma 3 hari. Setelah 3 hari itu, aku janji nggak akan ganggu Om lagi. Itu tidak ada hubungannya denganku. Waktuku sangat berharga. Kalau kamu masih menggangguku, jangan salahkan aku kalau aku bilang ke gurumu. Tapi Om, tolonglah, bantu aku Om. Orang ini kok familiar banget ya? Itu Jiang Chen, orang terkaya di dunia kan? Kayak beneran deh. Direktur Jiang ini kok malah mengganggu anak kecil sih. Direktur Jiang, kepala sekolah, baru saja memberitahuku kalau untuk mendapatkan hasil tes darah, kita perlu menunggu 3 hari. Sudah. 3 hari ya. 3 hari. Cepat bangun. Rumah seperti ini, apa bisa ditinggali? Rumah ini sudah kecil, masih saja menaruh botol-botol kosong sebanyak ini. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kalian bisa tinggal di sini. Bukan begitu Om, botol-botol kosong ini bisa dijual supaya Xiaomi bisa makan kenyang. Kalau Om tidak suka, aku akan segera membereskannya sekarang. Jangan repot-repot. Di rumah ini cuma ada kamu sendiri? Orang tuamu mana? Dia anak yatim piatu. Xiaomi, kamu keluar sebentar ya. Anak Xiaomi ini, dulu waktu itu saya menemukannya di tepi sungai Desa Lijia. Di luar sudah gelap.
Saya sudah siapkan tempat tidur bersih untukmu. Di rumah ini jarang ada tamu. Xiaomi sangat menyukaimu. Menginap saja semalam, temani anak ini ya. Om, malam ini dingin. Selimut ini untuk Om. Sudahlah, kamu pakai sendiri saja. Tidurlah sana. Bagaimana aku bisa tidur kalau kamu berdiri di sini? Yao Yao. Om, cepat masuk dan istirahat. Di luar dingin sekali. Apa kamu berencana tidur di sini semalaman? Aku tahu Om tidak menyukaiku. Jadi aku tidak ingin mengganggu istirahat Om. Sudah selarut ini. Mau kemana dia? Om Tante, kalau sudah selesai minum, bisakah 2 botol ini? Botolnya buat aku ya. Kamu mau botol ini kan? Iya. Oke. Ambil sendiri sana. 2 bajingan ini. Hati-hati. Anak kecil. Kamu buta ya? Mau kutabrak kamu? Bagaimana caramu menyetir? Bagaimana caraku menyetir? Apa urusanmu? Siapa di sini yang tidak tahu? Dia anak yang tidak punya orang tua. Oh maaf, aku sudah merepotkan Om. Aku menyelamatkanmu. Karena aku adalah wali resmimu. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Nenek bilang, Ayah itu seperti gunung besar. Dia yang akan melindungi Xiaomi di saat-saat penting. Asik, Xiaomi akhirnya punya ayah juga. Setelah rapat orang tua selesai, aku akan pergi. Om, ini pasti mahal sekali ya. Ayo kita pergi. Xiaomi tidak makan. Aku membawamu ke sini, murni karena aku lapar. Om, nanti kalau Xiaomi sudah kaya raya, aku pasti akan membalas budi Om. Om juga makan. Tenang saja, kita tidak akan bertemu lagi nanti. Nenek, lihat apa yang kubawa pulang. Coba nenek lihat. Dia membawa pulang sate. Ternyata, untuk neneknya, Cucu yang baik. Enak sekali. Ini sate terenak yang pernah nenek makan. Nenek sudah tidak bisa makan, sisanya untuk Xiaomi saja. Om, maaf sudah merepotkan Om hari ini. Ini, makanlah. tidak perlu. Kalian simpan saja untuk dimakan. Nenek bilang, ayah itu seperti gunung yang besar. Di saat genting, dia akan melindungi Xiaomi. Bagus sekali. Xiaomi akhirnya punya ayah juga. Kenapa dia tidur di sini?
Om sudah bangun. Kamu ini kenapa? Aku tidak mau mengganggu Om istirahat. Jadi, Kamu bodoh, ya? Badanmu itu milikmu sendiri. Kalau sakit, bagaimana bisa sekolah? Om, jangan marah, Om. Aku akan langsung pergi sekolah sekarang. Pak Jiang, Nenek. Silakan. Pak Jiang. Xiaomi adalah anak yang baik dan pengertian. Saya tidak mampu. Saya tidak punya kemampuan untuk memberinya masa kecil yang bahagia. Juga tidak punya kemampuan untuk memberinya kehidupan yang baik. Apalagi kemampuan untuk memberinya harapan. Kamu bodoh, ya? Badanmu itu milikmu sendiri. Kalau sakit, bagaimana bisa pergi sekolah? Senangnya punya ayah. Pak Jiang, saya tahu Anda tidak suka anak ini. Saya hanya mohon pada Anda, tolong bantu dia meskipun biarkan dia merasakan sedikit saja kasih sayang seorang ayah. Pak Jiang, waktu saya sudah tidak banyak lagi. Saya mohon, tolong gantikan saya. Jaga Xiaomi baik-baik. Halo? Sekretaris Lee, aku kirim lokasi. Kamu ke sini sekarang. Nenek, Nenek, aku pulang sekolah. Nenek. Nenek. Paman Jiang, nenek mana? Xiaomi. Sini. Nenek mana? Nenek menulis surat untukmu. Paman akan membacakannya untukmu. Xiaomi, nenek sakit. Harus pergi ke rumah sakit besar di provinsi untuk berobat. Nanti kalau Xiaomi sudah dapat nilai 100, nenek akan kembali. Apa nenek tidak mau Xiaomi lagi? Bukan nenek tidak mau Xiaomi lagi. Nenek pergi ke tempat yang sangat jauh. Tapi Xiaomi masih harus cari uang untuk membelikan nenek rumah besar. Nenek menitipkan pesan padaku untukmu. Kamu harus makan yang banyak, hidup yang baik, dan kalau sudah besar nanti jadi tulang punggung negara, nenek sudah puas. Direktur Jiang, SD Eksperimen Jiangcheng. Sampel darah siswa sudah semua dikirim ke rumah sakit. Oke, aku akan ke sana sekarang. Paman Jiang, mau kemana? Rapat orang tuamu, aku khawatir tidak bisa datang. Ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Paman, Sudah kubilang, ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Paman, tunggu sebentar. Paman, di luar agak dingin. Aku tidak mau Paman masuk angin. Paman, Ada apa lagi? tidak ada. Ayah
juga tidak mau Xiaomi lagi? Batu, gunting, kertas. Xiaomi, kenapa kamu sendirian saja datang rapat orang tua? Ayah dan ibumu mana? Aku. Sayang, jangan bicara dengannya. Dia itu cuma anak yang gak diinginkan, gak punya ayah ibu. Omong kosong, aku punya ayah. Kita semua orang tua di sini. Siapa sih yang gak tahu kalau ayahnya anak ini di penjara? Menurutku ya, kalau anak ini sudah besar nanti, dia akan sama saja seperti ayahnya. Jadi penjahat masyarakat, betul kan? Jangan bicara begitu tentang ayahku. Anak kecil berani melawan orang dewasa ya. Kalian semua lihat sendiri kan? Anak ini, sekecil ini, sudah berani melawan orang dewasa. Kelihatannya kamu memang anak yang gak punya sopan santun. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Sini. Hentikan apa yang kalian lakukan. Xiaomi, guru sudah menunggu 10 menit. Bukankah kamu bilang ayahmu pasti akan datang? Guru paling benci anak yang suka berbohong. Sebenarnya ada apa ini? Bu Guru, aku tidak berbohong. Ayahku pasti akan datang. Nak, kami tidak punya banyak waktu untuk menunggumu di sini. Waktu kami sangat berharga, mengerti? Baiklah. Kalau begitu, ibu guru akan menunggu setengah jam lagi. Setengah jam sudah berlalu. Xiaomi, kamu berani membohongi ibu guru? Ibu Guru, aku tidak berbohong. Tunggu sebentar lagi, ayahku pasti akan datang. Ibu guru pernah bilang padamu, kamu harus menjadi orang yang punya semangat. Tidak peduli bagaimana sekarang, nanti kamu harus menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Ibu guru selalu tidak pernah menyerah padamu. Tapi hari ini, kamu membuat ibu guru sangat kecewa. Ibu guru menyuruhmu berdiri di sini untuk merenungkan dirimu baik-baik. Ibu Guru, beri aku waktu lagi. Ayahku pasti akan datang. Nak, kita sudah membuang banyak waktu. Kamu tahu kan, sudah bicara. 1 menit saya ini berharga jutaan. Ngapain buang-buang waktu sama dia? Hari ini, meskipun kita tunggu di sini sampai malam, ayahnya tidak akan datang. Betul. Baiklah, para orang tua, mari kita masuk sekarang. Ayo. Xiaomi, tadi guru menerima telepon. Ada sesuatu yang harus guru beritahukan padamu. Xiaomi, nenekmu sudah pergi ke tempat yang sangat jauh, tidak akan kembali lagi. Kamu tahu Xiaomi, ada banyak hal yang tidak bisa diputuskan oleh manusia. Guru, tidak perlu membohongi Xiaomi. Nenek sudah meninggal. Kan, Guru, Xiaomi tidak bisa melihat nenek untuk terakhir kalinya. Nenek bilang, suatu hari nanti dia akan meninggal. Tidak ada yang bisa selalu menemani Xiaomi. Xiaomi, Guru, jangan bicara lagi. Aku mau pulang. Silakan sibuk saja. Aku berbohong. Aku tidak punya ayah. Aku lelah. Aku mau pulang. Xiaomi. Direktur Jiang, ini adalah laporan pemeriksaan kesehatan semua siswa SD eksperimen Jiangcheng. Xiaomi.
Selamat datang para orang tua sekalian. Tumbuh kembang anak-anak kita membutuhkan kerjasama antara sekolah dan orang tua. Ujian kali ini Xiaomi yang biasanya selalu berprestasi justru mendapatkan peringkat terakhir di kelas. Ini sangat menghambat kemajuan kelas. Sok-sokan, nilai anaknya justru paling rendah. Kenapa waktu yang dipakai untuk dandan itu tidak dipakai untuk lebih peduli pada anak sendiri? Tugas utama seorang siswa adalah belajar. Ayah Xiaomi, sebagai orang tua, silakan naik ke panggung untuk memberikan pidato. Saya, Pak Jiang, Saya mohon padamu, tolonglah dia. Setidaknya biarkan dia merasakan sedikit kasih sayang seorang ayah. saya adalah ayah Xiaomi. Mungkin banyak orang tua yang belum pernah bertemu saya. Hari ini, saya diundang untuk menghadiri rapat orang tua Xiaomi. Saya merasa terhormat, tapi juga sangat cemas. Hari ini, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan sesuatu kepada kalian semua. Xiaomi kurang pandai belahar dan menghambat kemajuan kelas. Untuk itu, saya mohon maaf. Sudah, cukup basa-basinya. Jangan bertele-tele. Anakmu dapat peringkat terakhir, menghambat kemajuan kelas. Itu berarti kamu orang tua yang tidak becus. Nilai akademik tidak pernah menjadi satu-satunya standar untuk menilai seseorang. Belahar kurang baik bukan berarti kepribadiannya buruk. Nilai rendah bukan berarti kemampuannya rendah. Kita seharusnya lebih memperhatikan kepribadian anak dan pandangan hidupnya dan juga pendidikan kecerdasan emosional. Nanti saat masuk ke masyarakat, ini semua adalah faktor terpenting. Kalau pintar belahar, bisa mengabdi pada negara. Kalau tidak pintar belahar, bisa menyenangkan orang tua. Seandainya dia benar-benar ayahku, alangkah baiknya ya. Itu sebenarnya aku. Aku mengerti, aku bisa melihatnya. Itu neneknya meninggal pasti sangat memukulnya. Xiaomi, maafkan kami. Kami sering mengganggumu sebelumnya. Kami benar-benar tidak tahu. Nenekmu sudah meninggal. Terima kasih kalian. Tapi nenekku tidak mengizinkanku makan permen. Tidak baik untuk gigi. Terima kasih sudah membantuku di rapat orang tua. Sekarang rapat orang tua sudah selesai. Om bisa pergi. Lalu, kamu mau kemana nanti? Aku bisa pulang sendiri. Itu? Aku pulang dulu. Aku beres-beres dulu. Besok aku jemput kamu. Aduh, Xiaomi kita sudah tambah tinggi ya. Nanti ya, kamu harus lebih hebat dari nenek lo. Enak. Ini yang nenek pernah makan. Yang paling enak. Nenek sudah tidak bisa makan. Sisanya buat Xiaomi saja. Nena. Direktur Jiang, semua data yang saya kumpulkan ada di sini. Semuanya keluarga yang relatif mampu dan belum punya anak. Direktur Jiang, Anda tidak enak badan? Saya sudah minta koki membuat ribeye. Sebentar lagi akan diantar. Bukan.
Cepat makanlah. Kamu biasanya makan ini? Bagaimana kamu bisa menelannya? Kan ada air. Ini dibelikan nenek untukku. Paman, cepat makan saja. Semua ini tidak cocok. Yang saya inginkan adalah keluarga yang benar-benar tulus pada Xiaomi. Nenek Xiaomi baru saja meninggal. Dia masih sangat sensitif. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah kasih sayang. Saya beri kamu 2 hari. Harus menemukan keluarga yang cocok untuk mengadopsi Xiaomi. Aku akan menanggung semua biayanya. Baik, Direktur Jiang. Aku tidak akan makan. Tidak nafsu. Kakak ipar? Kakak, kenapa kalian kemari? Jiang Chen, aku mohon padamu, tolong selamatkan Fan-Fan kami. Fan-Fan kena leukemia. Biaya operasinya 800.000. Kau tahu sendiri perusahaan kakakmu. Aku mohon padamu, kakak ipar mohon padamu, tolong selamatkan Fan-Fan. Kakak, cepat bangun. Malam ini, aku akan minta Xiao Li mentransfer 1 juta ke rekening kalian. Terima kasih. Terima kasih, Xiao Chen. Nanti kalau kakak sudah bangkit lagi, kakak akan membalasmu 100.000 kali lipat. Kalau begitu, kami pergi dulu. Oh ya, kakak ipar. Aku sedang mencari keluarga angkat. Anak itu cukup kasihan. Kalau diserahkan ke orang lain, aku juga tidak tenang. Kalau kalian bisa mengadopsinya, aku bisa menanggung semua biaya keluarga kalian. Baiklah. Oke, kalau begitu, besok aku akan mengantarnya ke rumah kalian. Nenek, Xiaomi pasti akan makan dengan lahap, hidup dengan baik, agar nenek tidak khawatir. Di surga nanti, nenek harus ingat, kalau dingin pakai baju hangat, minum obat tepat waktu. Harus ingat Xiaomi ya. Cepat sekali sudah tidak kenal? Aku akan mengantarmu ke suatu tempat. Paman, apa aku boleh tidak masuk? Xiaomi, Paman akan sering menjengukmu. Kamu harus belajar untuk dewasa. Nenek juga melihatmu dari surga. Nenek, Sudah datang? Kakak ipar, anak ini agak pemalu. Tidak apa-apa, nanti juga akan membaik. Chen, kamu tidak mau makan dulu sebelum pergi? Ada urusan di kantorku. Aku pulang dulu. Baiklah. Xiaomi, nanti kamu harus patuh ya. Mengerti? Paman akan datang menemui Xiaomi lagi? Ayo Xiaomi. Sampai jumpa, Paman. Aku pergi. Xiaomi, belum makan kan? Pas sekali, makanannya sudah siap. Kamu mau makan? Kok malah pegang barang rongsokan ini? Sini, berikan padaku. Ini bukan barang rongsokan. Ini baju nenekku. Nenekku sudah meninggal. Baiklah, ayo makan. Xiaomi, kenapa kamu cuma makan nasi? Kenapa tidak makan daging? Makan. Itu. Sini. Dagingnya biar buat kakak aja.
Aku makan nasi aja udah kenyang kok. Dr. Lin, Beberapa waktu lalu, kami melakukan pemeriksaan kesehatan di SD eksperimen Jiangcheng. Sum-sum tulang salah satu anak kebetulan cocok dengan Fan-Fan. Kalau bisa dinegosiasikan, Fan-Fan bisa diselamatkan. X 10 gra. L N Nenek jangan khawatir. Paman dan Bibi baik sekali padaku. Xiaomi sudah punya rumah. Xiaomi. Mana dia? Apa? Dia sudah pergi? Kita tidak boleh membiarkannya pergi. Kalau dia pergi, bagaimana dengan penyakit Fan-Fan? Hari untuk transplantasi sumsum tulang Fan-Fan tinggal beberapa hari lagi. Bagaimanapun juga, kita harus menemukannya. Cari. Cepat cari dia. Paman, Bibi, kalian sudah bangun? Ayah ibu, kalian harus mencicipi masakan adik. Enak sekali loh. Tadi aku makan setengah mangkuk nasi. Benar, Fan-Fan sudah mulai makan. Fan-Fan, kamu makan. Fan-Fan sudah makan. Ayah makan. Sayang, Ada apa? siapa yang menaruh foto orang meninggal di rumah ini? Sungguh sial. Xiaomi, ini semua barangmu kan? Xiaomi, aku sudah menyiapkan kamar untukmu. Katanya kamu tidak mau ke kamarmu sendiri. Kenapa kamu membawa barang sial seperti ini ke ruang tamu, ha? Bukan begitu. Aku takut mengotori kasur yang bersih itu. Kalau Paman dan Bibi tidak suka, aku akan menyimpannya sekarang. Siapa yang suka menaruh foto orang meninggal di rumah, ha? Aku suruh kamu buang. Aku suruh kamu buang. Paman, Bibi, sungguh tidak bisa dibuang. Tidak bisa dibuang. Kenapa tidak bisa dibuang, ha? Rumahku tidak sekasar rumahmu itu. Nenekmu sudah meninggal. Ngapain kamu simpan ini? Kamu nggak takut mimpi buruk? Aku peringatkan kamu ya. Buang itu. Kalau nggak aku sendiri yang buang. Tante, ini satu-satunya peninggalan nenek untukku. Satu-satunya kenangan nenek yang membesarkanku. Kebaikan nenek seumur hidup aku. Gak akan pernah lupa. Xiaomi bisa masak, bisa kerja. Asalkan aku bisa menyimpan barang-barang nenek, aku rela melakukan apa saja. Memangnya kamu bisa apa? Tante tolong, jangan injak foto nenekku. Hah? Xiaomi, kamu mau menyimpan foto pembawa sial ini? Bukan tidak mungkin. Tapi, kamu harus menyetujui satu syarat dari tante. Yao Yao. Direktur Jiang, Anda belum tanda tangan. Kenapa kali ini lebih 1 juta? Ini tagihan yang kakak Anda kirim pagi-pagi. Katanya, ini untuk anak yang Anda bantu carikan keluarga angkat. Pengeluaran Xiaomi lumayan besar. Dan sebagian besar pengeluaran juga untuk pengobatan tuan muda Fan-Fan. Kalau dihitung-hitung. Jadi, lebih banyak dari yang terakhir. Berapa sih uang yang bisa dihabiskan seorang anak kecil? Sudah beberapa hari tidak menjenguk Xiaomi. Aku keluar sebentar. Hari ini tidak menerima tamu. Xiaomi, bangun. Paman Jiangchenmu baru saja menelpon. Katanya mau datang. Sini. Ini paman belikan untukmu.
Jujur saja, Paman dan Bibi baik tidak padamu? Xiaomi, kalau Paman dan Bibi tidak baik padamu, nanti kalau Paman Jiang Chen datang, kamu pasti akan mengadu, kan? Mana mungkin? Bibi tidak hanya menyimpan barang-barang nenekku, tapi juga membelikanku sepatu dan baju baru. Xiaomi, situasi keluarga Bibi, kamu tahu sendiri. Pengeluaran kami untukmu sangat besar. Sangat besar. Jadi, sudah datang. Pas sekali. Duduklah. Makanlah. Xiaomi, sini. Makan yang banyak. Ja, Kenapa aku merasa Xiaomi? Beberapa hari tidak bertemu. Akhir-akhir ini kurusan sekali. Mana ada sih? Lihat saja di rumah kami ini. Setiap hari makan enak, tidak pernah kurang satu kali pun. Aku rasa Xiaomi ini cuma kangen neneknya saja. betul. Xiaomi tidak mau makan. Makanan enak pun mau disimpan untuk neneknya. Anak ini berbakti sekali. Xiaomi, ayo. Ikut aku. Xiaomi, jujur padaku. Apa mereka mengganggumu? Tidak, Paman dan Bibi sangat baik padaku. Ini aku tidak sengaja. Paman, bolehkah aku pulang ke rumahku sendiri? Kamu di sini. Apa kamu tidak betah? Xiaomi, situasi keluarga tante kamu tahu sendiri kan? Pengeluaran kami untukmu sangat besar. Bukan begitu, hanya saja aku lihat situasi keluarga om dan tante juga tidak baik. Setiap hari mereka mengeluarkan banyak uang untukku. Aku pikir aku ini beban bagi mereka. Kakak ipar. Hari-hari ini, Xiaomi pasti sudah merepotkan kalian banyak sekali. Mohon pengertian kalian. Tidak merepotkan. Tidak merepotkan kok. Di kartu ini, ada 10 juta. Lebih dari cukup untuk pengobatan Fan-Fan. Aku juga bisa mengatur jet pribadi untuk ke luar negeri. Tapi uang di kartu ini bukan hanya untuk Fan-Fan. Aku tahu pengeluaran kalian besar, tapi aku harap saat aku datang lagi nanti, kalian bisa. Kakak mengerti. Tenang saja adikku. Kamu sudah menitipkan Xiaomi kepada kami berdua. Kakakmu dan iparmu pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Tenang saja. Ya? Tenang saja. $10 juta. Pulang dan tidur ya. Anak baik. Anak baik ya. Tante, biar aku bantu. Tidak perlu. Hari ini Xiaomi tidak perlu masak. Kamu tunggu saja di sana ya. Kakak, kenapa hari ini kamu juga senang sekali? Kata Mama, leukemiaku bisa disembuhkan. Sudah ditemukan orang yang bisa memberiku sum-sum tulang. Leukemia? Itu penyakit yang bisa bikin meninggal, ya? Oh, Kalau begitu, kakak sudah bisa sembuh ya? Iya. ayo. Makan. Tante, kenapa hari ini masak banyak sekali? Apa ada perayaan? Ini semua, Bibi membuat semua ini untuk Xiaomi. Hari ini Xiaomi harus makan sampai kenyang ya. Baik kan? Bibi, apa Xiaomi melakukan kesalahan membuat Bibi tidak senang? Xiaomi tahu, Bibi tidak suka ada foto nenek di rumah. Xiaomi bisa membawanya pergi.
Beberapa hari ini Xiaomi sudah merepotkan kalian. Nanti kalau Xiaomi sudah punya uang, pasti akan membalas kebaikan Bibi. Xiaomi, Bibi tahu. Kamu anak yang pengertian. Beberapa hari ini Bibi terlalu keras padamu. Sebenarnya Bibi hanya ingin kamu tahu. Seperti apa sih keluarga yang sesungguhnya itu? Pasti Bibi sudah menyakiti Xiaomi ya? Benar kan? Tidak, Bibi sangat baik padaku. Membuatku merasakan seperti apa rasanya punya keluarga. Bibi akan jujur padamu. Kakak Fanfanmu menderita leukemia. Dia hanya punya 3 hari lagi. Kalau tidak ada yang mau mendonasikan sumsum tulang untuknya, dia sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Xiaomi, kami benar-benar tidak ingin kehilangan Fanfan. Bibi sudah baik sama kamu, kan? Bibi tahu. Kamu anak yang tahu balas budi. Bibi mohon padamu. Tolong selamatkan Fanfan, ya? Bibi, sampai berlutut padamu. Xiaomi? Dr. Lin, kami sudah menemukan orang yang bersedia mendonasikan sumsum tulang untuk Fanfan. Sekarang kita bisa langsung melakukan tes sumsum tulang, kan? Nona Su, saya mengerti Anda sangat ingin menyelamatkan putra Anda, tapi kita juga harus mendapatkan persetujuan dari walinya. Bukankah sebelumnya Anda bilang pada kami, selama kami menemukan orang yang bersedia mendonasikan sumsum tulang untuk Fanfan, operasi ini bisa langsung dimulai? Waktu Fanfan memang tidak banyak lagi, tapi kita harus tetap mengikuti prosedur. Saya baru sadar, kalian semua pembohong, ya? Saya baru sadar, kalian semua pembohong, ya? Xiaomi, Bibi mohon padamu. Bibi benar-benar tidak bisa kehilangan Fanfan. Tolong bantu Bibi ya. Nenek pernah bilang, kita harus tahu membalas budi. Sekarang saatnya aku membalas kebaikan. Om dokter, jangan bertengkar lagi. Mereka adalah waliku. Donor sumsum tulang ini atas kemauanku sendiri. Tolong atur operasinya. Apakah operasinya sudah dimulai? Sedang dipersiapkan. Tapi Saat kami mengambil sumsum tulang, kami menemukan golongan darah Xiaomi sangat mirip dengan Tuan Jiang Chen. Apa? Kalian tidak salah kan? Golongan darah Tuan Jiang sangat langka. Apa kalian sudah menyelidiki latar belakang anak bernama Xiaomi ini? Xiaomi adalah seorang yatim piatu. Sebelumnya dia hidup berdua dengan neneknya, karena terlalu miskin. Dia sering melewatkan pemeriksaan kesehatan sekolah. Direktur Jiang, saat kami mengambil sumsum tulang, kami menemukan seorang anak bernama Xiaomi yang golongan darahnya sangat kokoh dengan Anda. Dr. Lin. Dr. Lin, Dr. Lin. Apakah operasinya berjalan lancar? Anakku tidak akan ada masalah apa? Kami menolak untuk melakukan operasi ini. Anak Xiaomi ini sangat mungkin ada hubungan dengan Direktur Jiang. Tidak bisa dilakukan. Anda di rumah sakit keluarga Jiang kami. Menyelamatkan nyawa adalah tanggung jawab Anda. Sekarang Anda membatalkan di tengah jalan. Apa maksud Anda sebenarnya? Anda tahu berapa lama kami menunggu, berapa lama kami berharap hanya untuk mendapatkan satu sumsum tulang yang cocok. Sekarang Anda bilang tidak bisa dilakukan? Maaf, Tuan Jiang. Operasi ini kami benar-benar tidak bisa melakukannya. Saya beritahu Anda, Jiang Chen itu adik saja. Fanfan itu keponakan kandungnya. Saya perintahkan Anda. Segera lakukan operasi ini dengan standar tertinggi. Selesaikan. Saya tanya sekali lagi. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Baik, kalau Anda tidak bisa, banyak orang lain yang bisa. Dr. Jiang. Nona Su. Pergi. Kalian tahu hubungan Direktur Jiang dan Xiaomi itu apa? Kalian ini bertindak sembarangan. Kalian ini bertindak sembarangan. Melawan kinjenanya. Jiang, kalau tidak mau dipecat, pergi sana. Kalau tidak, kami tidak akan segan-segan padamu. Pergi. Dokter, terima kasih atas kerja kerasnya. Anakku kuserahkan padamu. Baik. Hentikan operasinya sekarang. Operasinya berhasil. Sumsum tulang sudah berhasil ditransplantasikan. Bagus sekali. Bagaimana dengan Xiaomi? Detak hantung. Anak yang satu lagi sudah. Xiaomi.
Direktur Jiang, Anda. Kepala Dr. Lin, selama operasi tadi, Anak yang satu lagi, sudah dalam kondisi kritis. kalau tidak segera diobati, tingkat kelangsungan hidupnya hanya 5%. Segera obati. Cepat. Itu. Xiao Chen, kamu jangan terlalu khawatir. Fan ini, nanti kalau sudah besar pasti tahu kalau kamu yang menyelamatkannya. Dia pasti akan membalas budimu. Apa kamu masih punya hati nurani? Kamu tega melihat seorang anak yang masih hidup akan mati di depan matamu sendiri. Tapi kamu masih bisa bicara seenaknya? Apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? Kamu ini kenapa sih? Apa nyawa Xiaomi bukan nyawa juga? Chen, dia itu kakakmu. Kenapa kamu bicara begitu pada kakakmu? Sudah begini keadaannya. Kamu masih saja membela orang luar. Memang, Fan itu keponakan kandungmu. Kamu tidak peduli pada keponakan kandungmu. Tapi pada anak pungut yang seperti pengemis itu, kamu setiap hari perhatian sekali. Aku bilang ya Jiang Chen, kamu benar-benar mengecewakanku. Padahal, aku menganggap kalian keluarga. Tapi kalian sama sekali tidak pantas. Jiang Chen, sudah cukup kamu pamer sebagai direktur? Kalau dia mati, memangnya kenapa? Bukan cuma kamu. Bahkan kalau paman besar datang hari ini demi menyelamatkan darah daging keluarga Jiang, dia juga akan melakukan hal yang sama. Jangan bawa-bawa ayahku. Hari ini, aku akan memutuskan semua hubungan dengan kalian. 10 juta yang dulu itu, anggap saja ini hadiah dariku. Untuk kalian, 10 juta ini membuatku sadar sifat asli kalian. Aku malu punya kerabat seperti kalian. Apa? Coba katakan sekali lagi, kau mau memutuskan hubungan denganku demi pengemis kecil itu. Dr. Lin, apakah Xiaomi masih ada kemungkinan untuk diselamatkan? Selama dia bisa diselamatkan, aku rela membayar berapapun harganya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tingkat kelangsungan hidupnya sangat rendah. Dr. Lin, aku mohon padamu, tolong selamatkan Xiaomi. Selama kau bisa menyelamatkannya, aku rela mengeluarkan berapapun uangnya. Direktur Jiang, ini bukan masalah uang. Ada satu cara untuk menyelamatkan Xiaomi, tapi kau harus menanggung risiko yang sangat besar. Menanggung risiko itu urusanku. Selama ada sedikit harapan, aku akan mencoba. Satu-satunya cara saat ini adalah dengan transfusi darah dalam jumlah besar. Hanya kalian berdua. Ini golongan darah yang khusus. Orang yang bisa mendonorkan darah untuknya. Hanya kamu. Ini tidak bisa. Ini sama sekali tidak bisa. Xiao Chen, bagaimana bisa kamu demi orang luar? Kamu mempertaruhkan keluarga Jiang kita untuk main-main. Xiao Chen, yang kamu pikul sekarang ini adalah seluruh grup Jiang. Kamu tahu kan? Jangan pura-pura di sini. Xiaomi jadi begini, semua karena ulahmu. Kamu sama sekali tidak pantas menyebut keluarga Jiang. Xiao Chen, kakakmu itu demi kebaikanmu. Jangan keras kepala lagi. Aku keras kepala? Kalau kalian benar-benar demi kebaikanku, kalian tidak akan pernah meninggalkan Xiaomi. Aku menganggap Xiaomi lebih penting dari nyawaku sendiri. Aku bahkan belum sempat berbuat baik padanya. Kalian sudah membawanya ke meja operasi untuk diambil sumsum tulangnya. Pengemis kecil itu, sihir apa yang dia punya sampai kamu begitu peduli padanya? Aku tidak mau membuang-buang waktu bicara dengan kalian. Kejadian hari ini membuatku melihat dengan jelas sifat asli kalian. Dr. Lin, saya sudah siap untuk operasi. Tolong segera atur. Baik. Ikut saya. Sayang, golongan darah Xiaomi ini sama persis dengan Jiang Chen. Jangan, dia itu putri Jiang Chen, yang hilang bertahun-tahun itu. Kalau memang benar begitu, kita hari ini mengirim putrinya sendiri ke meja operasi. Kalau paman tahu ini, dia pasti tidak akan memaafkan kita. Suster, itu. Apakah ini catatan? Transplantasi sumsum tulang Xiaomi? Bisakah kamu menjualnya padaku? Aku akan bayar 500.000. Maaf Tuan, kami punya peraturan. Tidak boleh membocorkan informasi pasien. Rumah sakit ini milik keluarga Jiang kami. Begini Saha. Aku tambah 500.000 lagi. Coba pikir, kamu di rumah sakit ini, sebulan gajinya berapa sih? Kalau kamu pegang 1 juta ini, sisa hidupmu akan terjamin. Nanti tinggal mengundurkan diri. Coba deh kamu pikirin. Kalau Xiaomi itu beneran... Anak kandung Jiang Chen, apa yang kita lakuin ini?
Sama aja kajak pembunuhan berencana. Kita berdua nggak bakal bisa kabur. Terus gimana dong? Kita kuma bisa main sandiwara. Putri yang tertukar. Kita ganti yang asli dengan yang palsu. Nanti, bahkan di depan Paman Besar juga akan menyalahkan Jiang Chen. Dan kita bisa mendapatkan semua milik Jiang Chen. Xiaomi ini juga akan lenyap dari dunia ini selamanya. Hello, apa kalian ingin memberikan masa depan yang baik untuk anak kalian? Kalian mau apa? Jangan tegang. Aku punya. Cek ini. Ada 5 juta di dalamnya. Asalkan kalian berdua mau bekerja sama denganku untuk sandiwara ini. Bukan hanya anak perempuan kalian tidak perlu khawatir soal biaya pengobatan. Dia juga bisa menjalani sisa hidupnya tanpa kekurangan apapun. Gimana? Nak, siapa namamu? Namaku Xingxin. Nak, mulai sekarang kamu adalah Xiaomi. Ingat kan? Maaf, Dr. Lin. Besok, kamu tidak perlu masuk kerja lagi. Direktur Jiang memerintahkan untuk memecatmu. Dia menganggapmu tidak pantas. Direktur Jiang, Donor darah dalam jumlah besar akan sangat membahayakan dirimu sendiri. kalau kamu tidak sanggup lagi. Kamu bisa berhenti. Nak, kamu jadi begini semua salahku. Tenang saja. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Tuan Jiang, Anda tidak perlu khawatir. kami akan melakukan yang terbaik. Golongan darah kalian sangat cocok. Keputusan Anda untuk segera mendonorkan darah sangat tepat. Jika terlambat sedikit saja, Mungkin sudah tidak tertolong. tolong jangan khawatir. Xiaomi, aku tahu kamu bisa. Kamu bisa dengar aku? Ini semua salahku. Tapi kamu jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan selalu jadi pendukung terkuatmu. Apa yang orang lain tidak bisa berikan, aku bisa berikan padamu. Direktur Jiang, Anda harus berhenti mendonorkan darah. Sekarang detak jantung Anda sudah menurun sampai tidak bisa. Lanjutkan saja. Kalau tidak, aku akan hentikan semua investasi di rumah sakit kalian. Pasti Om sudah sangat menderita karenaku. Aku tidak boleh merepotkan Om lagi. Xiaomi, kamu sudah bangun? Oh, maaf. Apa aku merepotkan Om lagi? Tidak. Ini salahku. Aku seharusnya tidak mengirimmu ke rumah sepupuku. Beberapa hari ini, kamu pasti menderita. Om, apa penyakit Kak Fan sudah sembuh? Apa Xiaomi sudah membantu kakak? Aku tahu, aku hanya beban. Aku akan pergi ke panti asuhan. Nanti aku tidak akan lagi merepotkan Om. Tidak. Aku tidak akan pernah lagi kehilangan Xiaomi. Mulai sekarang, kita berdua tidak akan terpisahkan. Om, Kenapa Om membawaku ke sini? tentu saja untuk membelikan Xiaomi baju-baju yang cantik. Lalu kita pulang. Om, baju-baju di sini pasti mahal ya. Lebih baik kita tidak usah beli deh. Kalau tidak pakai baju cantik, bagaimana mau pulang ketemu kakek? Dengar, ya anak baik. Selamat siang, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Carikan beberapa baju yang cocok untuknya. Gesek kartunya. Om, baju ini masih bisa kupakai beberapa tahun lagi kok. Jangan buang-buang uang deh. Xiaomi, jangan tegang. Kakek suka anak yang bersih.
Aku berkali-kali berharap setelah menemukan putri kandungku, aku bisa membawanya ke sini, membelikan gaun cantik ini. Ayo. Coba pakai yang ini. Pakai, biar Om lihat. Karena Om suka, Xiaomi akan pakai biar Om lihat. Dia terlihat sangat cantik memakainya. Inilah yang ada di benakku, gambaran putriku. Ambil yang ini, gesek kartunya. Xiaomi, aku akan membawamu pulang. Ayah, siapa dia? Jiang Chen, kami sudah menemukan putri kandungmu. Cepat, temui ayahmu. Panggil ayah. 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 Jangan sembarangan memanggil. Aku bukan ayahmu. Kamu sama seperti kami. Selama bertahun-tahun ini, terus mencari anakmu sendiri. Sekarang anak itu sudah ditemukan. Dia berdiri di depanmu, di hatimu. Tidak ada sedikit pun gejolak. Tidak mungkin. Dia bukan anakku. Anakku itu Xiaomi. Mana mungkin? Anak ini nanti saja urusan dia. Ini laporan tes DNA. Kakak sepupu dan iparmu baru saja mengambilnya dari rumah sakit. Dia ini anak kandungmu. Kalian lagi? Bukankah aku sudah bilang kita putus hubungan? Kenapa kalian datang ke rumah kami? Soal ini, sungguh tidak ada hubungannya dengan kami. Kami juga kebetulan menemukannya. Kami juga kaget kok. Tuan Jiang, Ini adalah surat adopsi Sing Sin dari panti asuhan dulu. Di sini ada akta kelahiran Sing Sin dan dokumen pendukungnya. Semua dokumen sudah saya lihat. Dan ini sangat cocok dengan kondisi cucu saya yang hilang dulu. Mencari anak adalah keinginan terbesar seluruh keluarga kita. Sekarang, anaknya sudah ditemukan. Apalagi yang mau kamu sangkal? Tidak mungkin. Aku sudah mendonorkan darah untuk Xiaomi di rumah sakit. Golongan darahnya sama persis denganku. Nak Chen, waktu itu, saat kamu transfusi darah, kakakmu khawatir padamu. Takut kamu ditipu oleh anak ini. Jadi, saat kamu menjalani operasi, kami sudah melakukan tes DNA kalian berdua. Xiaomi ini, dia memang bukan anakmu. Omong kosong. Diam. Kakakmu sudah membantumu mencari tahu kebenarannya. Kamu masih saja keras kepala. Anakmu ada di depan mata, tapi kamu malah membawa anak liar pulang ke rumah. Apa kamu sudah gila? Ayo, bawa anak ini keluar dari sini. Hentikan. Lepaskan aku. Ayah, aku mohon padamu. Jangan bawa Xiaomi pergi. Jiang Chen, apa yang kamu lakukan ini? Mau membuatku mati marah. Anak ini baru saja selesai operasi. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Sekarang kalau dia dibawa pergi. Jiang Chen, kamu sekarang makin lama makin bikin aku kecewa. Dia dan keluarga Jiang kita tidak ada hubungan darah sama sekali. Memangnya aku harus apa? Memangnya aku harus membiarkannya di sini? Kamu berlutut demi orang luar. Apa kamu tidak punya harga diri? Pria-pria keluarga Jiang kita berlutut hanya untuk emas. Ini memalukan. Apa kamu mau mempermalukan seluruh keluarga Jiang kita? Ayah, dengarkan penjelasanku. Paman Jiang, pasti sakit sekali. Ya, aku tahu Paman ingin melindungiku, tapi aku juga tidak mau Paman terluka karena aku. Kakek, tolong jangan pukul Paman Jiang. Aku tahu, aku tidak mungkin putri Paman Jiang. Aku hanya anak yatim piatu yang tidak diinginkan siapapun. Aku tidak pantas punya ayah sebaik Paman. Kalian boleh melakukan apa saja padaku, tapi jangan sakiti Paman Jiang. Xiaomi. Diam kamu. Kamu belum pantas bicara denganku. Keluarga Jiang ini tidak ada tempat untukmu di sini. Ayah, jangan bicara lagi. Tuan Jiang, jangan terburu-buru. Lion Giok ini dulu saat mengadopsi. Sing Sin ditemukan di pelukannya. Selama bertahun-tahun ini, kami juga menjaganya dengan baik dan berharap suatu hari nanti bisa menemukan ayahnya. Ini adalah Lion Giok, pusaka keluarga Jiang, Jiang Chen.
Apalagi yang bisa kamu katakan? Ayah, jangan tinggalkan aku ya. Mungkinkah? Dia benar-benar putriku? Atau aku yang salah? Sing Sin. Kamu boleh tidak percaya kata-kata sepupumu, tapi kamu tidak bisa tidak percaya Leontin Giok ini, kan? Ini yang kamu sendiri letakkan di pelukan anak itu dulu. Leontin Giok ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Sadarlah, lihatlah baik-baik putri kandungmu sendiri. Aku di sini. Ada Leontin Giok, yang dulu Jiang Chen sendiri yang memberikannya pada putrinya. Aku sudah memalsukan satu, yang persis sama. Nanti kalian bawa saja Leontin Giok ini, dan bawa Sing Sin. Jiang Chen pasti akan mengira kalau melihat Leontin Giok ini, Sing Sin adalah putri kandungnya. Apa ini tidak akan? Kamu takut apa sih? Hanya dengan begini, putri kalian tidak perlu khawatir tidak bisa berobat. Jiang Chen itu, dia akan menyelesaikan semua masalah ini. Sing Sin sudah ikut kalian berdua bertahun-tahun. Dia hanya akan punya masa depan terbaik kalau ikut keluarga Jiang. Kamu mengerti? Ayah, aku tidak peduli. Xiaomi itu putri kandungku atau bukan. Tapi di hatiku, dia sudah seperti anakku sendiri. Aku tidak mungkin meninggalkan Xiaomi hanya karena Sing Sin muncul. Jadi, ayah, aku ingin meminta, bisakah Xiaomi juga tetap tinggal? Tidak bisa. Chen kecil, aku tahu hatimu itu sulit melepaskan. Tapi lihatlah dia. Mana pantas dia masuk ke keluarga Jiang kita? Anak ini, anggap saja dia sebuah interlude kecil dalam perjalanan hidupmu. Nanti setelah beberapa waktu, kamu juga akan melupakannya. Apa kamu harus melawan paman, ha? Betul itu, Chen kecil. Diam. Paman, biarkan aku pergi. Beberapa hari ini, aku sudah merepotkan paman. Karena ayah tidak menginginkanku, Sing Sin akan pergi sekarang. Sing Sin, kenapa tidak cepat kejar dia? Paman sudah banyak membantuku. Sudah lebih dari cukup. Aku tidak bisa membiarkan dia kehilangan putrinya karena aku. Nanti dia akan sedih. Jangan pergi. Aduh, Sing Sin. Sing Sin, Aduh, sakit. Kenapa Xiaomi dorong Sing Sin? Sing Sin, Si manis kecil ini, kok kamu bisa dorong Sing Sin kami sih? Badannya kecil, tapi hatinya jahat sekali. Akan kupukul kamu. Hentikan. Aku yakin dia tidak sengaja. Jiang Chen, kamu sekarang masih membela dia. Tadi dia hampir saja membunuh putri kandungmu. Aku tidak mendorongnya. Om, percayalah padaku. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Si manis kecil ini berani-beraninya mengganggu darah daging keluarga Jiang. Dan kamu tidak peduli? Paman Jiang, aku benar-benar tidak. Aku hanya ingin membantu paman menahan Sing Sin. Jiang Chen, buka matamu lebar-lebar. Dan lihat gadis kecil macam apa yang kamu bawa pulang ini. Astaga, anak ini benar-benar licik sekali. Demi bisa tinggal di sini, keluarga Jiang kita ini hidupnya berkecukupan. Dia sampai bisa memikirkan cara seperti ini untuk mencelakai Sing Sin ya. Anak ini, kalau dia tetap tinggal di sini, keluarga Jiang ini nanti pasti tidak akan pernah tenang. Chen, kamu masih belum mengerti juga? Anak ini tidak tahu diuntung. Triknya barusan itu. Entah dia belajar dari mana. Dari orang-orang yang tidak benar di luar sana. Kamu bilang, kalau orang seperti ini dibiarkan tinggal di rumah, betapa berbahayanya. Nanti dia tidak tahu akan berbuat apa lagi. Paman, aku benar-benar tidak menyentuhnya. Aku benar-benar tidak menyentuhnya. Anak sekecil ini sudah tahu cemburu dan saling berebut perhatian. Kalau nanti sudah besar, bukankah dia akan jadi masalah besar? Sudah, hentikan. Kalian tidak perlu terus-terusan menyudutkannya. Dia bukan anak yang kalian pikirkan. Ini semua salahku. Kemunculan Sing Sin yang tiba-tiba membuat Xiaomi tidak senang. Xiaomi, tolong jangan pukul aku. Paman sangat baik padaku. Aku tidak boleh membuatnya kesulitan. Ini hanya akan membuat paman semakin terpojok. Om, aku mau pergi. Aku tidak suka rumah ini. Yang kejam dan tidak ramah. Aku harus pergi. Kalau aku pergi, semua masalah akan selesai. Om tidak akan lagi bertengkar dengan kakek. Xiaomi,
Ini bukan salahmu. Ini semua salahku. Aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Aku mengerti. Aku tidak pantas berada di sini. Seharusnya aku sudah tahu. Aku memang anak yang tidak diinginkan siapapun. Nenek sudah tiada. Sekarang aku bisa hidup sendiri dengan baik. Om sudah banyak membantu Xiaomi. Xiaomi sudah sangat bersyukur. Xiaomi, kami juga bukan orang yang berhati dingin. Asalkan kamu nanti tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Jiang, masalah hari ini tidak ada yang akan membocorkannya. Kami juga tidak harus terus mengejarmu. Kamu juga anak yang pengertian. Mari kita saling menjaga kehormatan. Iya, Xiaomi. Kamu kan juga sudah tinggal di keluarga Jiang kami untuk sementara waktu. Kamu tahu sendiri betapa baiknya kami padamu. Masalah uang bukan masalah. Uang ganti rugi sepeser pun tidak akan kurang untukmu. Setelah keluar, hiduplah dengan baik. Xiaomi tidak butuh uang ganti rugi. Om Jiang sudah banyak membantu Xiaomi. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku pergi dulu. Xiaomi, jangan pergi. Masih ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Aku pernah berjanji padamu, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku pasti akan menepati janjiku. Kondisi tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Sekarang jika aku mengantarmu pulang, aku juga tidak tenang. Om Jiang, kebaikan Om pada Xiaomi, Xiaomi tahu semua. Aku sudah menyelamatkan nyawa kakak Fan. Anggap saja itu sebagai balasan atas kebaikanmu. Aku tidak akan lagi muncul di hadapanmu nanti. Anggap saja, Xiaomi hanya orang yang lewat. Xiaomi, kamu bicara apa sih? Aku tidak pernah menganggapmu hanya sebagai orang lewat. Pergi saja lebih baik. Pergi saja, biar tenang. Xiaomi, Maafkan aku. Terima kasih, Ayah. Kalian berdua, terima kasih atas kerja keras kalian. Ini cek 10 juta. Terima kasih banyak. Selama bertahun-tahun, sudah merawat cucuku, Xingxin. Kalian serahkan saja Xingxin kepada kami, tanpa khawatir. 10 juta? Ini terlalu banyak. Terima kasih, Kakek Jiang. Xingxin nanti dengarkan kakek dan ayah ya. Kami pergi dulu ya. ayo. Chen, Xingxin adalah darah daging keluarga Jiang kita. Penderitaan Xingxin selama bertahun-tahun ini tidak boleh sia-sia. Aku memutuskan untuk mentransfer 20% saham perusahaan kepada Xingxin. Ayah, baiklah. Semua terserah keputusan Anda. Ayah, ini agak terlalu terburu-buru kan? Xingxin masih terlalu kecil untuk memegang saham sebanyak ini. Itu bisa mengundang orang jahat. Lagi pula, Xingxin ini baru saja datang ke keluarga Jiang. Biarkan dia membiasakan diri dulu. Ayah, lagi pula, Anda tiba-tiba saja mentransfer saham sebanyak ini. Pemegang saham lain juga tidak mungkin setuju, kan? Keputusan sudah kubuat. Aku akan berusaha keras menyelesaikannya. Tapi ayah, jangan coba membujukku lagi. Sudah diputuskan begitu. Jiang Chen, kau sendiri yang bawa Xingxin ke perusahaan untuk mengurus prosedurnya. Lain kali saja. Hari ini aku ada urusan penting yang harus dilakukan. Sini, Xingxin datang ke kakek. Xiao Li, sekarang juga bantu aku selidiki latar belakang orang tua Xingxin. Baik. Oh, ya. Tolong jadwalkan pertemuan lagi dengan Dr. Lin. Saya harus menemuinya sekarang juga. Pak Jiang, Dr. Lin tiba-tiba mengundurkan diri beberapa hari yang lalu. Sekarang tidak diketahui keberadaannya. Apa? Nenek mulai sekarang rumah ini hanya ada Xiaomi sendirian. Nenek, apa kabar di sana? Xiaomi kangen Nenek. Akhir-akhir ini Xiaomi mengalami banyak hal. Guru Shen, kenapa ibu kemari? Xiaomi, ibu sudah mencarimu berkali-kali, tapi kamu tidak ada di rumah. Kamu kemana saja akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini aku selalu bersama Jiang Ayah. Xiaomi, kalau kamu ada kesulitan, kamu bisa bilang ke ibu guru, kamu sudah lama sekali tidak pergi ke sekolah. Sekolah juga tidak bisa menghubungi keluargamu. Ibu guru sangat khawatir padamu. Ibu guru, apa ibu kemari untuk menagih uang sekolah? Tunggu sebentar lagi, aku akan pelan-pelan cari uang dan mengembalikannya padamu. Guru tidak datang untuk menagihmu soal biaya sekolah. Guru hanya ingin tahu ada masalah apa. Guru, mungkin nanti aku tidak bisa sekolah lagi karena aku tidak punya uang untuk bayar biaya sekolah. Kamu bersembunyi karena mengkhawatirkan masalah ini.
Jadi itu sebabnya kamu bersembunyi. Xiaomi, kamu tidak perlu khawatir soal biaya sekolah. Biaya sekolah, ayahmu sudah membayarnya sejak lama. Bukan hanya kamu tidak perlu bayar biaya sekolah lagi, tapi yang dulu-dulu juga sudah dibayarkan ke guru. Besok kamu datang saja ke sekolah. Kalau tidak datang, pelajaranmu akan tertinggal. Bukankah kamu pernah bilang ingin belajar dengan giat dan menjadi orang yang berguna? Benar kan? Om Jiang sudah banyak membantuku. Aku tidak bisa lagi. Kau terus-terusan memakai uang Om Jiang. Aku harus mengembalikannya padanya. Guru, bisakah uang sekolahku dikembalikan? Dikembalikan? Xiaomi, kamu mau apa? Aku mau berhenti sekolah. Xiaomi, kenapa kamu mau berhenti sekolah? Bisa ceritakan ke Bu Guru. Aku sudah tidak punya rumah, juga tidak punya keluarga lagi. Nanti tidak ada yang peduli padaku lagi. Hidup. Lalu ayahmu, bukankah dia sangat peduli padamu? Bagaimana dia bisa membiarkanmu berhenti sekolah? Maaf, Guru Shen. Itu bukan ayahku. Aku menyewanya di pinggir jalan. Aku tidak mau teman-teman tahu. Aku tidak punya ayah. Sekarang paman sudah berkumpul dengan keluarganya. Aku tidak bisa mengganggunya lagi. Anak bodoh, kamu masih sangat kecil. Bagaimana bisa tidak belajar? Kamu harus belajar dengan giat, nanti jadi tulang punggung negara. Mengerti? Guru, jangan khawatir. Nanti aku akan hidup dengan baik. Kali ini, tidak ada nenek lagi yang menemaniku. Xiaomi, kamu mau melakukan apa saja. Guru bisa membantumu, tapi guru tidak bisa melihatmu tersesat. Xiaomi, kalau kamu ada kesulitan apapun, kamu juga bisa cerita ke guru. Jangan putus sekolah ya. Aku tidak mau. Merepotkan siapapun lagi. Nenek sudah tiada. Aku benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Xiaomi, guru tidak akan menyerah padamu. Kamu tidak sendirian. Kamu masih punya aku dan juga teman-temanmu. Guru Shen, aku tahu guru baik padaku. Selama ini kalau bukan karena guru membiayai sekolahku, mungkin aku sudah menyerah dari dulu. Aku sudah memikirkan jalan ke depanku. Aku tidak mau lagi merepotkan siapapun. Tapi, Guru Shen, guru tidak perlu membujukku lagi. Aku sudah memutuskan. Guru, sudah malam. Cepat pulang saja. Xiaomi, Direktur Jiang, tentang Dr. Lin. Kami sudah mengerahkan semua sumber daya yang bisa kami hubungi, tapi masih belum bisa menemukan. Alasan dia tiba-tiba mengundurkan diri waktu itu. Sekarang semua teleponnya tidak diangkat, seolah-olah dia menghilang di telan bumi. Tidak ada petunjuk sama sekali? Bahkan alasan umumnya tidak bisa ditemukan juga? Betul, Direktur Jiang, kami sudah bertanya ke berbagai pihak, tapi tidak ada hasil. Kami hanya tahu waktu itu saat dia mengundurkan diri. Sepertinya suasana hatinya sangat buruk. Jadi setelah dia pergi, dia langsung memblokir semua kontak orang. Semuanya diblokir, dan di rumahnya juga tidak ada orang. Dia tidak mungkin terus bersembunyi. Kami menemukan dia punya rumah tua di pinggir kota. Dia punya rumah tua di pinggir kota. Dia punya rumah tua di pinggir kota, di pinggiran kota, Jiangcheng. Bagaimana kalau kita coba ke sana? Siapkan mobil, aku akan ke sana sekarang. Direktur Jiang, tapi tadi kakek Jiang secara khusus berpesan agar Anda hari ini harus mentransfer saham ke nama Xing Xin. Masalah kecil ini tidak perlu terburu-buru. Kok kamu? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Kenapa kamu tiba-tiba datang ke tempat terpencil begini? Beberapa hari ini aku menghabiskan banyak waktu hanya untuk mencarimu. Mencariku? Mencariku untuk apa? Ada hal penting yang ingin kutanyakan padamu. Kamu masih punya hati nurani untuk mencariku? Demi kamu. Demi menyelidiki keberadaan putrimu. Aku bekerja siang malam tanpa henti. Kamu malah menggunakan identitas keluarga Jiangmu untuk menekanku? Kamu masih punya hati nurani atau tidak? Sebenarnya kamu bicara apa? Aku sama sekali tidak mengerti. Masih pura-pura? Sekarang kamu tahu, Xiaomi adalah putrimu. Kamu bisa... Apa katamu? Xiaomi adalah putri kandungku? Apa katamu? Xiaomi adalah putri kandungku?
Meskipun aku tidak punya bukti kuat, tapi kalian berdua bergolongan darah RH negatif. Kecocokan sam-sam tulang mencapai lebih dari 90%. Aku sudah memeriksa kalian berdua. Aku yakin, ditambah lagi latar belakang Xiaomi. Mana mungkin di dunia ini ada begitu banyak kebetulan. Terlepas Xiaomi itu anakku atau bukan, selama ini bersamanya, aku sudah menganggapnya seperti anak kandungku sendiri. Direktur Jiang, ini urusan Anda sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Tolong Anda pergi. Aku masih ingin meminta bantuanmu. Sekarang Anda baru tahu minta bantuanku? Dulu waktu Anda memaksa aku resign, Anda kemana saja? Apa katamu? Siapa yang memaksamu resign? Direktur Jiang, bukankah semua ini atas perintah Anda? Dulu dekan menelpon untuk memecatku. Dia bilang aku menyelidiki hal yang tidak seharusnya diselidiki dan melanggar batas keluarga Jiang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku membuatmu kesal. Tidak mungkin. Aku tidak pernah menyuruh dekan melakukan itu. Jelaskan yang jelas. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Aku juga tidak mengerti. Dulu Anda menyuruhku untuk memperhatikan orang yang golongan darahnya sama dengan Anda. Saya juga sudah melakukannya. Saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Saya tidak tahu menahu soal ini. Lalu kenapa dulu Anda tidak langsung memberitahu saya? Mengkari Anda? Keluarga Jiang Anda waktu itu menggangkam. Kalau saja berani membokorkan sedikit saja, mereka akan membuat saja tidak bisa hidup di Jiangcheng. Saya punya keluarga. Keluarga Jiang Anda begitu sombong. Apa? Saya harus mempertaruhkan nyawa seluruh keluarga saya untuk itu? Dr. Lin, ini adalah tipuan Jiang Yu. Bukan perintah dari saya. Tolong percayalah pada saya. Direktur Jiang, apa gunanya Anda berpura-pura tidak bersalah sekarang? Masih ada artinya? Saya tidak pernah memberikan perintah seperti itu. Tenang saja. Saya pasti akan membuat Anda segera kembali bekerja di rumah sakit. Tapi sebelum itu, saya harap Anda bisa membantu saya untuk bersama-sama mencari kebenarannya dan juga memberikan keadilan untuk Xiaomi. Percaya pada Anda. Sekarang saya bahkan sudah kehilangan pekerjaan. Bagaimana saya bisa percaya pada Anda? Apa yang kamu lakukan? Kamu? Xiaomi itu sangat penting bagiku. Aku harap kamu mau memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Hari itu, sepupumu memang mencurigakan. Dia di rumah sakit dengan sepasang suami istri asing, di pojokan, diam-diam merencanakan sesuatu. Benar saja dia. Mungkin, sejak awal dia memutuskan untuk mengadopsi Xiaomi. Semua ini adalah perangkap yang dia pasang. Aku terlalu percaya padanya. Dr. Lin, tolong ikut aku ke keluarga Jiang. Bantu aku mengungkap konspirasi ini. Semua yang telah kamu hilangkan, aku, Jiang Chen, jamin akan kukembalikan 10 kali lipat padamu dan juga memberimu keadilan. Berkat kalian yang sudah menemukan anak kandung Jiang Chen. Di kartu ini ada 50 juta. Anggap saja sebagai sedikit tanda terima kasih dari kami. Paman ini sungkan sekali. Kita kan keluarga. Kami melihat Xiao Chen karena masalah anak itu sedih dan prihatin. Sebagai kakakmu, hatiku tidak tega. Iya. Sungguh keluarga yang kompak ya. Kakak ipar, demi posisimu di keluarga Jiang, kau memang pandai bicara, memutarbalikkan fakta. Xiao Chen, apa maksudmu ini? Kami sudah berbaik hati membantumu mencari anak. Kok kamu bicara begitu pada kakakmu? Kakak ipar, sudah cukup dramanya? Sampai kapan mau pura-pura? Jiang Chen, kamu keterlaluan. Apa kamu masih menganggap keluarga ini? Mereka sibuk mengurus anakmu, bolak-balik ke sana kemari. Kenapa sikapmu begini? Ayah sudah ditipu. Semua ini adalah rencana jahat Jiang Yu. Ayah tidak mau Xing Xin lagi? Xing Xin selalu menunggu ayah pulang. Jiang Chen, lihatlah. Kamu sudah membuat anak ini ketakutan begitu. Sebagai seorang ayah, apa kamu nggak punya rasa tanggung jawab sedikit pun? Aku bukan ayahnya. Dan ini juga bukan rumahnya. Terhadap orang yang bukan siapa-siapa, yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Kenapa aku harus punya rasa tanggung jawab? Dia kan mau pergi? Ya sudah, biarkan saja dia pergi. Ayah bicara apa sih? Aku kan anak ayah. Kamu masih kecil. Sudah ikut-ikutan orang dewasa berbohong. Kalau besar nanti, kamu pasti ada masalah. Ayah, aku salah. Aku tidak berbohong. Mana mungkin aku berbohong pada ayah? Xing Xin itu putri kandungmu. Meskipun kamu sangat membenci kami,
Kamu tidak boleh melampiaskan amarahmu pada seorang anak. Kakak kipar, anak siapa Xing Xing itu? Kamu lebih tahu daripada aku. Apa kamu belum selesai membuat keributan? Aku minta kamu segera menghentikan perilaku tidak masuk akal ini. Ayah, Xing Xing bukan anakku. Hari ini aku membawa orang untuk membuktikannya. Betul, kakek Jiang. Xing Xin sama sekali bukan anakmu. Anakmu itu namanya Xiaomi. Aku sendiri yang melihat mereka bersekongkol di rumah sakit. Soal Xiaomi ini, semua itu mereka yang merencanakan. Apa? Jiang Yu. Pertama, mereka menjebak Dr. Lin. Lalu, mereka menyuruh Xing Xin menyamar sebagai putriku hanya untuk mengambil alih posisiku. Kalian menggunakan cara serendah ini? Masih berani sombong begitu? Jangan asal bicara ya. Kami sama sekali tidak melakukan itu. Betul, Na Chen. Kamu boleh menyalahkan kami karena telah mengusir Xiaomi, anak itu. Tapi kamu tidak bisa memfitnah kami. Kalian masih berani menyebut Xiaomi. Dulu, kalian memang mengadopsi Xiaomi, tapi kalian menggunakan sumsum tulangnya untuk mengobati putra kalian sendiri. Kalian mencari Xing Xin untuk menyamar sebagai putriku. Bukankah itu karena kalian takut aku tahu kalau Xiaomi adalah putri kandungku? Xiaomi adalah cucu kandungku, tapi kakak sepupu dan iparmu itu. Waktu itu mereka menunjukkan bukti, kan? Tentu saja, mereka bisa menunjukkan bukti. Karena demi rencana jahat ini, mereka rela menanggung risiko. Dikeluarkan dari keluarga Jiang. Golongan darah saya dan dia, kenapa bisa sama? Itu karena mereka memalsukan laporannya. Berani-beraninya menipu saya. Sekarang buktinya sudah jelas. Apalagi yang mau kalian bantah? Ah ya, kali ini saya benar-benar tidak akan tinggal diam. Saya akan memberikan keadilan untuk Xiaomi. Bukan Paman. Pak Paman, masalah ini tidak seperti yang Paman kira. Dengar penjelasan saya. Kau masih berani membantah? Karena aku jadi salah paham pada cucu kandungku. Bahkan, aku sendiri yang mengusirnya keluar. Paman, ini semua hanya perkataan sepihak Jiang Chen. Apa Paman lupa laporan tes darah waktu itu? Golongan darah Xing Xin dan Jiang Chen benar-benar cocok kan? Laporan tes darah itu palsu. Sebelum datang, saya sudah menyelidiki. Mereka bersekongkol dengan seorang perawat. Semua terekam CCTV. Apa? Xiaoli, beberapa hari ini, menyelidiki orang tua kandungnya, mereka sama sekali bukan orang tua angkat Xing Xin. Xing Xin, itu sebenarnya anak kandung mereka. Kalian berdua orang jahat. Berani-beraninya memalsukan hal seperti ini. Paman, aku mohon padamu. Beri kami satu kesempatan lagi. Kami hanya... Diam. Mulai hari ini, kalian berdua tidak diizinkan lagi menginjakan kaki di rumah keluarga Jiang ini. Mulai hari ini, kita putus hubungan sepenuhnya. Dan anak ini, bawa dia keluar juga. Pergi? Paman, masalahnya tidak seperti yang Paman kira. Dengar aku, hei. Dengar aku. Paman, bukan begitu. Paman, Paman Jiang, kenapa Paman datang? Xiaomi, bagaimana kabarmu selama beberapa hari ini? Xiaomi baik-baik saja kok, Paman Jiang. Paman Jiang, kamu tidak perlu khawatir. Xiaomi, maafkan aku. Aku datang terlambat. Membiarkanmu menderita sendirian. Om, Xiaomi tidak menderita. Om tidak perlu minta maaf padaku. Om cepat kembali dan temani adik Xing Xin saja. Nanti kakek marah lagi. Xiaomi, akhir-akhir ini, apa kamu sendirian terus? Xiaomi sudah besar. Bisa menjaga diri sendiri. Lihat, Xiaomi sudah bisa masak. Bahkan bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Malam hari juga bisa keluar memungut botol untuk dijual. Om Jiang, kenapa? Xiaomi, maafkan aku. Om Jiang, tahu Om baik padaku, tapi Xiaomi hanya akan jadi beban. Aku tidak ingin membuat semua orang tidak senang. Oh ya, ini gaun baru yang Om belikan waktu itu.
Sekarang aku tidak perlu lagi memakai gaun sebagus ini. Sebenarnya masih sangat baru. Dan uang ini uang sekolah yang kudapatkan dari Guru Shen. Aku tidak ingin berutang apapun padamu, Paman. Gaun ini, kau juga bisa mengambilnya untuk dipakai adik Xingxin. Xiaomi, ini semua salahku. Pulanglah bersamaku. Jangan khawatir, aku sudah bicara dengan semua orang di rumah. Tapi adik Xingxin tidak menyukaiku. Kakek juga tidak menyukaiku. Aku takut pada kakek. Kakek menunggumu di rumah. Kakek yang menyuruhku menjemputmu. Kau bukan anak yang tidak diinginkan siapapun. Kau adalah putri kandungku. Paman, kau tidak perlu membohongiku. Aku tahu kau hanya menghiburku. Aku serius. Mulai sekarang jangan panggil aku Paman Jiang lagi. Panggil aku ayah. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Benarkah? Xiaomi akhirnya punya ayahnya sendiri. Ayo, Xiaomi, pulanglah bersama ayah. Bibi Wang, ingat ya, mulai sekarang makanan Xiaomi harus disiapkan terpisah. Dia baru saja operasi, tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Pastikan nutrisinya seimbang. Selain itu, beritahu sopir pagi dan sore untuk menjemput dan mengantar Xiaomi sekolah secara khusus. Baik, Direktur Jiang. Direktur Jiang. Ayah, Xiaomi, kenapa kamu ke sini? ayah belum makan malam kan? Aku sudah siapkan makan malam untuk ayah. Terima kasih, Xiaomi. Tapi, mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi masuk dapur. Kan ada Bibi? Kalau tanganmu sampai terluka, ayah bisa sedih sekali. Oh ya, besok ayah akan mengajakmu ke taman hiburan. Mau tidak? Benarkah? Tentu saja benar. Mulai sekarang, ayah akan selalu menemani Xiaomi setiap hari.